Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Fitri Kaniawati dari SMA Cikumo, Kabupaten Bogor. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang virus di kelas 10. Baik, kita lihat KD-nya. KD untuk virus atau kompetensi dasar untuk virus ini adalah menganalisis struktur dan replikasi serta peran virus dalam aspek kesehatan masyarakat. Lalu anak-anak nanti akan melakukan kampanye tentang bahaya virus. Jadi kita lihat, wah, nih lihat anak-anak mengerikan ya. Di sini ada gambar, di mana gambar ini adalah orang-orang yang terkena HIV atau virus dari HIV/AIDS ya. Luar biasa nih anak-anak ya. Mengerikan sekali. Bahkan balita pun di sini ada yang sudah terkena. Nah, ini ciri-cirinya ya anak-anak, nanti kita akan bahas. Demikian apa namanya, berbahayanya virus dari HIV/AIDS ini. Baik, kita lihat virus ini ada karakteristik reproduksi terdiri dari dauritik dan daurosegenik. Lalu peranan virus dalam kehidupan. Di sini ada virus yang merugikan dan menguntungkan serta vaksin. Nah, anak-anak di sini ada virus, di mana yang pertama adalah virus itu merupakan mikroorganisme patogen, ya. Patogen ini artinya bisa membahayakan, menimbulkan berbagai macam penyakit. Parasit obligat artinya di sini adalah tumbuh pada sel hidup. Lalu yang kedua, ukurannya sangat kecil, anak-anak itu 20 sampai 300 nanomikron. Berarti hanya dapat dilihat oleh mikroskop elektron anak-anak. Lalu kita lihat karakteristik dari virus ini. Nah, karakteristik dari virus ini kita lihat yang pertama itu adalah metaorganisme. Apa sih metaorganisme itu? Oh, ternyata virus ini adalah antara benda hidup dan benda mati. Wah, bisa ya, gitu ya, antara benda hidup dan benda mati. Lalu bentuk virusnya sini ada tabung, polihidris, bola, gitu, huruf T. Nah, yang ketiga, virus di sini memiliki bahan genetik ADN dan ARN, lalu tidak mampu bergerak dan melakukan metabolisme sendiri, jadi tidak bisa mensintesis protein. Nah, kita lihat nih bentuk virusnya anak-anak. Di sini ada polihidris. Nah, polihidris. Lalu bentuk polihedron. Di sini contohnya adenovirus. Lalu batang, ya, bentuk helix virus mosaic pada tembakau. Lalu bentuk T, ya, bacteriophage. Nih bentuknya seperti berudu, ya, bacteriophage pada lambak. Lalu juga bentuknya bola. Di sini termasuk contohnya adalah virus influenza. Nah, anak-anak kita lihat nih struktur tubuh virus. Nah, struktur virus di sini ada kepala yang berisi ADN dan ARN. Nah, ini ARN-nya atau DNA-nya ya, dengan bagian luar diselubungi kapsid atau protein. Lalu ini lehernya, anak-anak. Nah, ini selubung ekor. Lalu ini serabut-serabut ekornya. Dan ini lempeng dasar di mana tempat menempelnya serabut-serabut ekor tersebut. Nah, pada beberapa jenis virus yang bentuknya itu bola, itu mempunyai selubung luar dari lipid dan karbohidrat, yang disebut dengan sampul, anak-anak. Oke, kita lihat struktur tubuh virus yang bagian luarnya ini ada kapsid, di mana kapsid ini terdiri dari selubung protein. Nah, luar sampulnya itu terdiri dari bahan-bahannya adalah lipid, karbohidrat, tapi tidak dimiliki oleh semua virus anak-anak. Lalu bagian dalamnya ini terdiri dari ADN dan ARN atau adenosin. Ya, di sini nitratnya. Nah, lalu di sini ada berbagai protein enzim, proteolitik lipase. Klasifikasi virus, nah di sini ada menurut taksonomi virus ya, disebut dengan International Committee on the Taxonomy of Viruses, ICTV. Nah, di sini familinya Picornaviridae, genusnya Enterovirus, dan spesiesnya Poliovirus. Ini gambarnya seperti ini anak-anak, yang warnanya biru ya. Nah, lalu kita lihat klasifikasi virus. Di sini, nah virus itu dia akan mencari sel inang, anak-anak ya, materi genetik dan cara reproduksi, lalu klasifikasi secara lengkap. Nah, di sini berdasarkan materi genetik dan cara reproduksi, di sini asal nukleotnya itu kalau misalnya ADN, cara reproduksinya ini dengan replikasi, contohnya itu virus Herpes, adenovirus.
Lalu ADN plus ini replikasi juga, contohnya virus MVM atau M13 dan seterusnya anak-anak. Lalu klasifikasi secara lengkap kita lihat di sini sampai dia ada simetri kapsidnya ya anak-anak, sampulnya, ukurannya, lalu jumlah kapsomer serta famili dari virus tersebut. Nah, kita lihat reproduksi virus anak-anak. Yuk. Nah, di sini ya. Ini adalah bakteriofag di mana dia akan menempel pada bakteri atau pelekatan. Lalu, nah di sini karena virus ini memiliki DNA atau RNA, dan dia akan melakukan penetrasi anak-anak. Nah, melakukan penetrasi, setelah melakukan penetrasi di sini akan menghancurkan DNA yang ada di dalamnya. Ini adalah siklus lisogenik. Tadi ingat ya, bahwa reproduksi itu ada dua, siklus lisogenik dan siklus litik. Nah, yang lisogenik ini ditandai dengan warna ungu, warna kesukaan ibu loh anak-anak. Nah, lalu yang siklus litiknya itu adalah siklus yang warnanya ditandai dengan warna tanda merah-merah. Nah, kita bahas dulu ya yang siklus lisogenik yang tadi warnanya ungu. Tadi kan DNA-nya udah masuk nih penetrasi ya ke dalam bakteri lalu melakukan penggabungan. Nah, bergabung anak-anak. Lalu di sini penggabungan. Nah, jika bakterinya membelah, maka ikut akan membelah nih anak-anak. Dia akan membelah juga. Tapi, nah, bagaimana dia bisa menjadi siklus litik? Nah, jika ada kondisi di mana si bakteri ini ada suntikan atau zat kimia yang mempengaruhi keaktifan dari bakteri ini. Akhirnya di DNA ini akan hancur, mensintesis atau hancur tuh anak-anak ya, mensintesis. Lalu di sini terjadilah yang namanya pembentukan virion-virion atau virus-virus baru. Nah, setelah itu karena di sini detik ya, virus-virus baru nanti di sini akan pecah si bakteri tadi. Nah, pecahan dari bakteri ini akhirnya mengeluarkan virus-virus baru. Wah, luar biasa anak-anak. Nah, ini bisa berlangsung selama 20 menit dan menghasilkan 200 virus. Waduh, luar biasa ya. Makanya anak-anak kalau misalnya kita flu atau influenza, jangan deket-deket sama temennya, karena temennya nanti akan cepat terular lagi dan menular dari kita. Kok tertular ya, akan tertular dari kita nih. Jadi jangan kita menyebarkan virus, kasihan teman-teman kita ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi di sini tuh, tadi penetrasi tadi ya anak-anak, dan DNA nih akan menghancurkan dari sini pada tadi. Tuh ya yang bagian dalamnya, penetrasi seperti ini. Oke, nah, kita lanjut tuh, lihat ini penggabungan DNA tadi. Ya, ADN. Contoh penggabungan ADN virus pada ADN sel inang. Nah, sel inangnya ini bisa bentuk bakteri, tanaman, hewan, bahkan kita sendiri bisa menjadi sel inang anak-anak ya. Nah, dengan virus di sini ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Tapi kayaknya kalau kita ngomongin tentang virus, pasti akan berpikir virus itu penyebab dari berbagai macam penyakit. Benar nggak sih anak-anak? Ya, nah kita lihat nih, ada yang menguntungkan. Oh, ternyata bisa nih anak-anak untuk menjadi praktiker. Lalu rekayasa genetika, serta vaksin. Nah, kalian kan sudah divaksin ya. Nah, saat pandemi kemarin, kita divaksin loh anak-anak ya. Siapa sudah divaksin? Ayo, ibu sudah 3 kali divaksin loh ya. Vaksin pertama, vaksin kedua, vaksin ketiga. Kemudian terakhir itu adalah booster anak-anak ya. Nah, sekarang anak-anak juga harus vaksin ya. Apa sih vaksin itu? Vaksin itu adalah virus yang dilemahkan, bukan yang dimatikan, tapi yang dilemahkan anak-anak. Sehingga pada saat virus itu menyerang ke tubuh kita, kita sudah punya apanya nih? Antibody. Ih, pinter-pinter deh anak ibu. Betul ya, antibody. Jadi di mana kalau misalnya kita sudah divaksin, tubuh kita akan membentuk antibody, dan jika ada virus yang sama menyerang tubuh kita,
Wah, kita tetap bisa struggle, saya udah bertahan ya anak-anak ya. Oke, nah kita lihat sekarang yang merugikan. Wah, merugikan banyak banget ya anak-anak ya. Ada cacar, ada herpes, ada AIDS ya, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, influenza, ya apalagi tuh virus. Wah, banyak lagi ya anak-anak. Nah, ini kalau bisa, kayaknya sepertinya kalian juga waktu itu waktu masih kecil ya, sama ibu kalian pasti divaksin dari nol dari usia 0 sampai 1 tahun maksimal 2 tahun. Tuh, luar biasa ya ibu kalian. Nah, benar-benar menjaga kalian tetap sehat. Nah, oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut di sini. Tuh, vaksin adalah mikroorganisme atau antigen benda asing yang dapat memberikan respon antibodi atau kekebalan pada tubuh. Gimana sih cara membuat vaksin? Nah, ini proses pembuatan vaksin murni. Seperti ini anak-anak. Diambil nih ya ADN-nya. Terus sini ada bakteri E. coli lalu dikulturkan di mana kultur bakteri E. coli ini akan mengandung gen virus. Lalu mengalami selingan ya secara kromatografi lalu dimasukkan ke dalam tabung-tabung kecil. Nah, nanti akan dimasukkan ke dalam tubuh kita. Oke, anak-anak nih kita lihat dan pertanyaan ya. Nah, buat kalian di rumah. Oke, tadi sudah Ibu jelaskan tentang virus. Nah, sekarang pertanyaan dari Ibu. Dampak virus salah satunya dapat digunakan sebagai senjata biologis pemusnahan massal bioharja. Setuju kan dengan hal ini? Nah, kalau kalian setuju, jelaskan alasannya. Yang kedua, virus patogen tidak hanya menginfeksi manusia, tapi juga hewan dan tumbuhan. Sebutkan masing-masing 5 contoh virus yang menyerang manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu infeksi virus HIV dapat dicegah dan diminimalkan. Jelaskan cara-cara penularan virus HIV secara langkah-langkah pencegahannya. Wah, Ibu yakin kalian bisa ya. Nanti tugas ini kalian bisa ketik langsung masukkan ke dalam Google Classroom ya. Di Google Classroom kita tentunya. Oke, anak-anak. Nah, anak-anak itu saat tadi Ibu stop share dulu ya. Nah, anak-anak Ibu harap kalian mengerti dan paham apa yang sudah Ibu jelaskan tentang virus. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.